sesuai ajaran agama Hindu yang bersumber dari kitab suci Weda. Zaman kehidupan manusia dibagi menjadi 4 yang disebut dengan catur yuga, meliputi Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Keempat zaman kehidupan ini memiliki prinsip-prinsip dharma yang berbeda satu dengan yang lain, yang menjadikan kehidupan manusia serta hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan sangat berbeda. Perbedaan ini bersumber dari Triguna, yaitu Satwam, Rajas, dan Tamas. Bagaimanakah ciri-ciri dari setiap yuga berdasarkan prinsip dharma, suasana kehidupan, dan kegiatan yang menonjol pada masyarakat atau umat manusia. Pertama, zaman Satya Yuga. Pada zaman ini, prinsip-prinsip dharma dilaksanakan secara utuh. Manusia pada zaman ini berpuasa sepenuh hati, ramah, berkasih sayang, penyabar, hidup damai, berpikir waras, dan secara spiritual berbahagia. Suasana dan kegiatan yang menonjol pada zaman ini yaitu manusia menyibukkan diri dalam kegiatan spiritual, meditasi kepada Tuhan. Karena itu, pada zaman ini, Atman yang ada pada setiap diri manusia memiliki sifat-sifat sama dengan Paramatman sumbernya. Karena itu, manusia dapat berkomunikasi langsung dengan Brahman, Tuhan yang Maha Esa. Dan pada zaman ini, antara manusia dengan para dewa memiliki perlakuan dan kasih sama dengan Tuhan. Karena itu, pada zaman ini, kehidupan manusia yang menyatu dengan para dewa bisa saling memberikan perlindungan dan pengakuan. Hidup manusia dengan para dewa begitu eratnya sehingga manusia dapat menerima perintah langsung dari Brahman atau Tuhan. Karena itu, pada zaman Satya Yuga, Tuhan memberikan perintah dan ajaran-ajaran yang dihimpun dalam kitab suci Weda. Karena itulah mengapa para resi yang memiliki kekuatan keimanan dharma yang kuat bisa menerima langsung dan menerima dengan baik wahyu Tuhan yang selanjutnya menjadi kitab suci agama Hindu, yaitu kitab suci Weda yang terhimpun dalam catur Weda, meliputi Rigweda, Yajurweda, Samaweda, dan Atharwa Weda. Bisa dikatakan pada zaman Yuga, Shruti sebagai bagian dari wahyu Tuhan bisa diturunkan pada zaman ini. Yang kedua, zaman Treta Yuga. Pada zaman ini, setiap prinsip dharma merosot seperempatnya karena adharma mulai berkembang. Suasana kehidupan manusia pada zaman ini hidup makmur. Kebanyakan tergolong manusia yang mengabdi kepada kebajikan atau jalan Brahman dan sepenuhnya berprinsip dan berpegang pada triwarga, yaitu dharma, arta, dan kama. Kegiatan manusia pada zaman ini tekun melaksanakan ritual dan yagna serta melaksanakan pertapaan. Pada zaman ini,
manusia dengan dewa mulai berjarak. Demikian juga Tuhan dengan manusia mulai berjarak, yang disebabkan oleh adanya kekuatan seperempat adharma pada Atman yang berada pada manusia. Karena itu, perintah-perintah Tuhan pada zaman ini harus dilaksanakan melalui manifestasinya. Karena itu, pada zaman ini kehidupan Kresna dan awatara-awatara muncul sebagai perpanjangan penugasan dari Brahman untuk mengembalikan manusia agar kembali menjalankan kewajiban-kewajiban dharma. Pada zaman ini muncul sebagai salah satu kitab suci agama Hindu, antara lain Bhagavad Gita. Bhagavad Gita adalah wahyu Tuhan yang diterima oleh orang suci, yang penyusunannya dilakukan oleh orang suci lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bhagavad Gita adalah wahyu Tuhan yang disampaikan melalui Kresna kepada Arjuna, tetapi disusun oleh maharsi suci. Ketiga, zaman dua para yuga. Pada zaman ini, setiap prinsip dharma merosot sampai setengahnya karena pengaruh adharma mulai menguat, bahkan mempengaruhi seimbang dengan kekuatan dharma yang menyeliputi kehidupan manusia yang melekat pada Atman. Pada zaman ini, manusia kebanyakan terdiri dari para Brahman, yaitu orang-orang yang mengabdi pada kebajikan, dan para ksatria yang melakukan kewajiban penguatan pada kelompok-kelompok pemerintahan dan penguasaan. Karena itu, pada zaman ini muncullah kekuatan-kekuatan Brahmin yang baik dan kekuatan-kekuatan para raja yang hebat. Mereka mulai tertarik pada harga diri dan kehormatan diri, banyak memiliki kekayaan, dan hidup senang memelihara keluarga besar dan kelompok-kelompoknya. Pada zaman ini, kehidupan manusia terbelah menjadi dua, yaitu kelompok Brahmana yang mengabdi kepada Tuhan dan kelompok Satria yang mengabdi pada kelompok-kelompok yang kita pahami sebagai kekuatan yang saling mempengaruhi antara kekuatan kebajikan dan kekuatan kehidupan keduniawian. Ciri kegiatan utama manusia pada zaman ini yaitu tekun mempelajari Weda, yaitu Shruti Smriti yang diwariskan pada zaman Satya Yuga dan Treta Yuga. Tekunnya manusia mempelajari Weda pada zaman ini sebagai bagian dari upaya mengembalikan manusia kembali ke jalan Brahman atau Tuhan. Pada zaman ini mulailah muncul orang-orang suci yang menjadi teladan, yang seharusnya menjadi kekuatan sila dan juga perilaku-perilaku baik bagi manusia untuk menjadi salah satu sumber kehidupan manusia. Pada zaman ini bisa dikatakan contoh-contoh kebajikan resi-resi yang bajik, Brahmana dan juga ksatria yang bajik banyak memberikan teladan karena menekuni dan mempelajari Weda. Yang keempat, zaman Kali Yuga. Pada zaman ini, setiap prinsip dharma hanya tinggal seperempatnya, atau adharma mulai menguasai kekuatan Atman dan dibandingkan kekuatan dharma. Pada zaman ini, manusia masih tekun mempelajari Weda, namun juga tertarik dengan kehidupan duniawi. Karena itu, pada zaman ini terjadi persaingan yang cukup ketat dan cukup kuat antara para ksatria yang menginginkan kekuasaan dengan para Brahmana yang menginginkan kehidupan masyarakat dan seluruh umat manusia menjalankan kewajiban
sesuai dengan kitab suci Shruti maupun Smriti. Yang keempat, zaman Kali Yuga. Pada zaman ini, setiap prinsip dharma hanya tinggal seperempatnya. Adharma merajalela dan dharma mengalami pelemahan kekuatan. Ciri manusia pada zaman ini adalah berwatak serakah, jahat, korup, tidak berkasih sayang, bernasib malang, mudah bertengkar atas masalah kecil, dan mayoritas kehidupan manusia terbelah-belah, terpilah-pilah menjadi kekuatan Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra yang saling bersaing memperebutkan dan juga menguatkan kehidupannya antara jalan Dharma dan jalan Adharma. Pada era ini, seorang Brahmana bisa saja memiliki perilaku Sudra, sebaliknya seorang Sudra bisa memiliki perilaku Brahmana. Pada zaman ini, ciri kehidupan manusia sibuk dalam kegiatan pamerih karena diliputi berbagai ragam keinginan material. Namun demikian, ada kekuatan-kekuatan yang juga terdorong untuk selalu berjalan di jalan Dharma dengan menekuni kitab suci Weda, Shruti, Smriti, serta menguatkan Atmanastuti. Karena itu, di zaman Kali Yuga yang dinyatakan pada kehidupan saat ini, ciri-ciri kehidupan manusia yaitu terjadi perlawanan yang cukup keras, orang-orang berjalan di jalan Dharma dengan orang-orang yang diselimuti oleh kekuatan adharma yang lebih dominan.